Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada semangat ya. Terima kasih juga atas doanya ya. Alhamdulillah saya sudah bisa ke kamar mandi. Saya sudah bisa ngajar di teras ini. Ya, atas doa kalian semua. Terima kasih sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kenikmatan pada kita. Kita akan melanjutkan kemarin ya, berhubung topiknya ini masih nanti kalau yang antibiotik ini sudah selesai itu yang lain itu tinggal mengikuti. Jadi supaya lebih jelas kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah running tapi belum 10, terus saya lanjutkan di rumah hasilnya 10. Nah, ini akan saya tunjukkan hasil kemarin ya. Jadi kemarin validasi ini ya, jadi eh, setelah kita melakukan running docking itu ada folder hasil yaitu namanya result ya. Kelihatan ya, ada warna kuning di sini result. Nah, itu kalau kita buka, nah itu ada base ranking seperti ini. Kalau saya buka juga dengan Excel, double klik kiri langsung terbuka eh, otomatis pakai Excel. Nah, itu ada seperti ini ya. Ini kalau saya jembarkan di kolom A itu ada total score. Di kolom B itu hasil skor ya. Jadi yang kemarin hitam di CMD itu terekam di sini. Apakah kalian lihat semuanya Excel ini? Halo? Ya Pak, masuk Pak. Oke. Nah, di sini yang paling minus itu adalah minus 90 ya, minus 90. Jadi, kalau lazimnya itu yang paling minus langsung validasinya bagus, artinya di bawah 2 angstrom. Tapi akan kita buktikan. Kalau kita kurang beruntung, nanti yang minus 90 ini RMSD-nya di atas 2. Sehingga kita harus nyoba satu-satu yang sisanya, yaitu yang 9. Konformasi 1 sampai 9. Nah, ini yang konformasi 10 namanya. Minus 90 ini sebelah mana? Akan kita cek ya. Konformasi 10. Ini don't save. Nah, 10 yang dimaksud tadi adalah di sini ya. Dialanin. Jadi kalau saya apa, lebarkan, yang dimaksud tadi adalah yang paling akhir, yaitu setelah 9, konformasi 9, terus 10, ya ini. Jadi yang dimaksud tadi itu yang ini. Konformasi 10 ya, entry 10 konformasi 1. Itu yang dimaksud tadi. Nah, ini akan kita copy, terus kita balik ke sini yang ada replikanya di sini. Kita tempel paste. Nah, seperti ini. Kita akan membandingkan konformasi 10 ini dengan referen 3. Nah, bisa tumpang tindih enggak?
RMSD-nya berapa? Mari kita hitung. Jadi kita akan buka dengan dengan Yasara ya di desktop, kimia komputasi. Saya punya Yasara di sini, saya double klik kiri. Ya, mohon bantuannya untuk admit Mas Indarto, nggih. Nah, kita akan kita load other file format ya. Terus di sini akan kita cari mol to sibyl mol ya. MOL, mol to sibyl mol ini. Jangan lupa di D, saya di D. Saya akan menuju ke folder kerja saya di 2023 kuliah akibat ITERA. Di pertemuan kedua yang kemarin ya ini. Di validasi ini. Nah, saya akan meload referen ligan ya. Kita oke. Kemudian kita akan meload yang tadi yang nomor 10 tadi, other file format, mol sibyl. Ini ya. 10. Kita oke. Oh, ternyata kok apa? Tidak bisa. Kenapa? Kita cek lagi. Mol sibyl. In selection was incomplete. Kenapa dibilangin incomplete? Kita cek lagi. Nah, ternyata nggak bisa. Ini ada kemungkinan karena namanya terlalu panjang. Sehingga perlu kita rename dulu. Kita akan coba, ini kita rename ya. Jadi kalau merename, klik kanan, kemudian rename. Jangan sampai hilang yang entry 10-nya ya. Jadi yang depan aja yang dihapus. Dhaka entry 00010. Nah, kita coba sekarang apakah dia sudah mau. File, load, other file format, mol sibyl. Kita coba ini, bismillah. Nah, ya. Kita coba, tapi kalau dilihat dari posenya itu kayaknya RMSD-nya jelek. Mari kita buktikan, kita edit, kita delete hidrogen. Supaya enak kita ganti view-nya, kita ganti stack ya. Style-nya kita ganti, stack. Nah, ternyata tidak tumpang tindih ya. Ini kalau kita cek, pasti RMSD-nya di atas 2. Kita lihat. Nah, analisis, RMSD molekul. Kita klik-klik atas. Kita klik yang bawah.
Kita hilangkan, ini kita pindah ke molekul, kita oke. 2,9 ya. Ini tidak valid. Jadi kalau ini kita lanjutkan, maka akan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kita akan bersihkan layar lagi, kita akan cari yang lain ya. Sampai Sani dulu ada pertanyaan? Jadi ini masih belum beruntung kita. Ada pertanyaan? Sebenarnya videonya YouTube-nya sudah saya upload ya. Kalau yang rajin nonton, sebenarnya sudah bisa mengikuti ya. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan kemungkinan lain ya. Nah, kita akan lihat pengalaman. Pengalaman yang lalu ya, pengalaman yang lalu itu bisa kita lihat di sini ya. Atau kita lakukan satu-satu nggak masalah biar kalian tambah pinter ya. Jadi yang resat ini kita buka lagi. Sekarang yang entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan kita copy, kita taruh di replikan, kemudian akan kita rename. Kita akan coba satu-satu biar kalian paham bahwa untuk validasi itu kalau misalnya yang terendah atau terminus itu tidak bagus, kalian jangan putus asa, dicek yang lain, insya Allah nanti akan valid ya. Jadi ini satu kita blok nanti, kemudian yang dua setelah 19 itu 21 ya. Nah, ini 110 terus 21 ini ya. Jadi yang tadi dikontrol dulu biar diblok ya. 2, kemudian 29 nanti kita pilih 31. Nah ini. Jangan lupa kontrol ditekan biar nanti terblok. Terus yang nomor 4, konfirmasi 4, setelah 310 maka ada 41. Sebelum kita pencet, kontrolnya diklik biar nanti terselect. Kemudian 5, setelah 4, 10. Ini kita akan 5. Sekali lagi kontrolnya diklik biar terselect. Selanjutnya setelah 5, 10, 6, 5, 10, 61. Sebelum 61 kontrolnya diklik, klik. Dilanjutkan dengan setelah 69, 7, 69 kita cek, 610 ya, 610 kita cek 71. Sekali lagi kontrolnya dipencet. Nah, kemudian kita lanjut 710 nanti ke 81 ya, 710 ini 81. Jangan lupa kontrolnya diklik, klik. Masih satu lagi yaitu 91 setelah 810. 91 kontrolnya kita klik. Nah, ini akan kita copy dan kita balik ke sini ada tanda panah. Kita tempel, kita pastekan di sini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, ini akan kita rename lagi karena nanti terlalu panjang ya. Jadi ya sarannya kelihatannya tidak bisa manggil. Kita lebih pintar dari Yasaranya. Jadi Yasaranya kita kasih jalan. Ini kita klik kanan, terus kita rename. Ingat yang di delete yang depan aja ya. Mulai dari data ke depan di delete. Kemudian kita enter. Demikian seterusnya. Yang berikut juga klik kanan, rename. Delete, enter. Yang berikutnya, kita rename lagi ya. Rename. Sekali lagi, depan data ke depan yang di delete. Demikian seterusnya. Biar kalian paham betul. Kalau sekali paham, itu nanti yang lain itu gampang banget ya, hanya mengikuti. Nanti yang belum jelas akan kita ulang, kita adakan diskusi. Nah, jadi nanti kalian tugasnya kita sudah bagi menjadi 9 kelompok. Jadi masing-masing kelompok bikin satu desain ya sesuai dengan pembagiannya. Ada desain antibiotik 1, 2, 3. Masing-masing kelompok itu hanya bikin satu desain. Satu desain itu kalian boleh mendesain sendiri, boleh juga dari jurnal. Misalnya gini, misalnya ada jurnal yang menyebutkan ada molekul ini bekerja sebagai antibiotik sudah diuji secara in vitro misalnya. Nah, kalian bisa cek apakah antibiotiknya itu bekerja sesuai dengan mekanisme kerja penisilin atau enggak. Dengan cara apa? Mendokengkan. Nanti saya ajarin. Kalau dia bisa mengalahkan minusnya skodokeng dialanin, berarti memang dia bekerja di situ. Jadi tugas ini sangat ringan. Kalian tidak harus menemukan molekul baru, tapi juga bisa menguji molekul yang di jurnal misalnya sudah diketahui sebagai antibiotik secara in vitro misalnya ya. Begitu. Kita lanjut dengan merename lagi. Satu lagi. Nah, kita sudah selesai. Kita akan kembali ke Yasara. Sampai sini dulu, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, saya tunggu. Saya persilakan beberapa menit. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Atau barangkali juga udah ada yang nyoba ya. Jadi kalau yang aktif, mungkin sudah nonton video saya, terus sudah nyoba sendiri.
Nah, berhasil, berarti itu sudah mendahului kuliah. Nah, itu bagus. Kalau enggak, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. File, load, kita ulangi. Replikan akan kita replikan. Ini Molto, jangan lupa. Nah, seperti ini. Kita akan coba, jadi yang 10 tadi gagal, kita akan coba dari yang pertama. Download yang pertama dengan cara file, load, other file format, ya, Molsibin. Kita akan coba ini. Ini berapa ini? Ini 1 ya. Kita coba 1, oke. Nah, kita akan lihat ya. Kita hilangkan hidrogen dulu. Kemudian kita akan bentuk stick ya dengan cara view scan style stick. Nah, kita lihat sepertinya ada tanda-tanda walaupun kita belum tahu ini bagus enggak ya. Ini akan kita apa namanya? Kan kita warnai ya. Siapa tahu bagus, sekalian kita warnai. Replikanya akan saya warnai, klik kanan, color, kita akan warnain sebagai kuning ya. Jadi referensikan kita kasih warna kuning, terus kita ambil, kita kembalikan konformasi 1, itu akan kita coba warnai dengan warna merah ya. Klik kanan, color merah. Nah, seperti ini. Jadi yang kuning ini adalah referensikan, yaitu asil kloksasilin yang ada di enzim DACA tadi. Kemudian kita copot, kita bikin konfirmasi 10, yang konfirmasi pertama adalah yang ini, yang merah ini. Kita akan lihat cara RMSD-nya berapa. Dengan cara apa? Analisis RMSD of molecule. Kita klik yang pertama. Oke. Yang kedua, baris kedua kita klik, name-nya tetap, all-nya tetap oke. Karena ini sudah terset ya, sudah di molekul, ini sudah bersih-bersih. Kita oke, bismillah. Nah, jadi konfirmasi pertama sudah menunjukkan bahwa dia valid, yaitu 1,9603 angstrom ya. Jadi sudah valid sebenarnya ya. Ini kalau misalnya kita berhenti di sini sudah cukup juga. Tapi kalau mau nyoba yang lain kita akan coba. Ini akan kita simpan dengan cara control print screen. Control print screen terus buka. Nah, ini buka untuk gambar Paint. Nah, di sini kita geser sampai posisinya yang bagus. Terus nah, kita simpan di sini ya. Secukupnya. Nah, ini sebagai bukti ya. Kalau presentasi ini sebagai bukti atau di tugas nanti juga ini bisa sebagai bukti bahwa validasi 3MSZD adalah valid. Nah, ini akan kita namakan file save as JPEG picture. Kita lihat di pertemuan 2.
divalidasi. Nah, ini akan kita simpan supaya informatif, kita simpan sebagai RMSJ 3MZD. Jangan lupa tadi konformasinya adalah yang satu, sehingga akan kita namai dalam kurung 001, 01 juga nggak apa-apa. Artinya konformasi 1. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,9603 angstrom. Jadi validasi 3 MSD konformasi 1 hasilnya 1,9603 angstrom. Ini kita save. Nah, supaya ini pengalaman saya, supaya molekul itu tidak lari ya. Jadi pengalaman saya itu ternyata molekul itu benda hidup, dia bisa bergerak. Posenya yang tadinya kayak gitu itu bisa bergerak. Ini pengalaman saya waktu memvalidasi COVID dengan kode 6LU7. Nah, supaya dia nggak lari-lari, karena kalau lari nanti yang sudah valid ini besok kita cek, kok nggak valid lagi. Nah, karena supaya tidak lari kita ikat ya. Kita ikat molekulnya dalam bentuk Yasara scan. Caranya kita kembali ke Yasara. Kemudian ini kita save ya, kita save as sebagai Yasara scan. Nah, Yasara scan disimpan di sama tadi divalidasi. Bintangnya jangan lupa dihapus ya. Kita simpan sebagai RMSD ya. RMSD 3MZD konformasi 01 sama dengan 1,9603 angstrom. Nah, ini nama filenya adalah scan. SCE Yasara. Sekarang ini kita oke. Nah, seperti ini. Jadi seandainya yang konformasi 1 tadi tidak valid, kalian boleh mencoba yang lain ya. Sampai di sini dulu saya buka diskusi. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Apakah sudah ada yang mencoba validasi setelah melihat video saya kemarin? Tuh. Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh. Belum ada. Baik, kalau gitu ya. Jadi kita akan buktikan yang saya simpan tadi itu hilang enggak ya.
Saya akan share screen lagi. Jadi validasi tadi kalau sudah disimpan di Yasara Scan sudah aman. Kita buktikan ini akan kita tutup ya. Ini akan kita tutup. Nah, kita akan panggil file tadi dengan cara file open load ya. Load Yasara Scan ya, Yasara Scan ini. Nah, akan saya panggil ini ya. File SCE, file scan. Nah, jadi nggak akan berubah ya. Jadi pengalaman saya seperti ini. Jadi yang tidak saya ikat itu lari-lari loh. Kemarin sudah saya validasi, sudah valid. Kenapa sekarang nggak valid? Ternyata molekul itu bisa bergerak ya. Nah, ini terbukti dengan kalau kita punya molekul itu ada spektra namanya inframerah. Nah, inframerah itu adalah membuktikan ada gerakan-gerakan pegas ya. Misalnya H2O. Itu antara H dan O itu ada gerakan pegas gitu ya. Kemudian ada juga gerakan stretching, gerakan puntir ya. Nah, jadi molekul itu sebenarnya suatu benda hidup ya. Jadi dia bisa bergerak pindah pose. Nah, buktinya waktu saya memvalidasi COVID-19. Nah, kalau sudah saya ikat gini, dia nggak akan kemana-mana. Ya. Nah, jadi kalau saya gerak-gerakan nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah apa namanya, sudah terikat. Dua-duanya sudah diikat. Jadi dia tidak akan kemana-mana. Dia bergerak tapi pasangannya juga bergerak. Jadi jaraknya tidak akan menggeser. RMSJ-nya insya Allah selamanya akan sama ya. Nah, saya sedang mencari pengrajin yang bisa bikin muter-muter kayak gini, belum ketemu ya. Kalau ada saya mau pesan ya, pesan untuk bikin hiasan meja, isinya molekul sama enzim yang bergerak begini. Kayaknya bisa dijual laris ini. Tidak ada. Kalau tidak ada kita yang paling perlu untuk pembanding, karena kalau kita pembandingnya referen ligan itu kan bisa berat ya. Jadi kalau untuk menyaingi referen ligan dari protein data bank itu sesuatu yang tidak gampang itu ya. Butuh jam terbang ya. Saya aja tidak selalu bisa mengalahkan referen ligan. Oleh karena itu, untuk pemula kita perlu pembanding yang ringan. Apa itu pembanding yang ringan? Yaitu D-alanin sebagai substrat enzim pembentuk peptidoglikan ya. Nah, sehingga nanti kita akan mendokengkan dulu D-alanin terhadap 3-MZD. Caranya kita akan di sini kita akan bikin folder baru. Kita akan namai ya dada ya, dialanin itu singkatannya dada. Dada versus 3-MZD. Enter. Nah, apa yang diperlukan untuk mendokengkan dialanin? Semua yang ada di validasi akan kita copy. Nanti kita tinggal membuat ligan. Ligan ini berisi 10 molekul dialanin. Jadi kita akan buka validasinya. Jadi CMC kita klik ya. Kemudian ke bawah. Kontrol kita klik. Kemudian Ming kita klik ya. Jadi kontrol kita klik.
Kemudian PC3MZD. Kontrolnya jangan lupa. Nah, kontrol lagi plan. Kontrol lagi protein. Kontrol pencet replikan. Nah, ini akan kita copy. Kita taruh di dada 3MZD, kita pastekan. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal membuat ligan yang namanya D-alanil, D-alanin. Caranya gimana? Caranya kita bisa tengok di, kalau ada bisa di PubChem, biar kita nggak usah gambar ya. Nah, ini ada D-alanil, D-alanin ya. Kita cari yang PubChem ya. Ini D-alanil, D-alanin ya di PubChem ya. Nah, supaya kita tidak usah gambar, maka ini akan kita copy di 214 namanya canonical smile. Kalau tidak di 214 itu di 314 canonical smile ini ya. Nah, ini kita blok. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka Marvin. Marvin Sketch yang di kalian ada di desktop. Kita buka, kita edit paste. Nah, maka kita tidak perlu menggambar. Maka yang canonical smile tadi kita pastekan, maka sudah jadi struktur kimia D-alanil, D-alanin. Nah, karena antibiotik itu biasanya peroral ya, atau di tubuh kita biasanya kebanyakan untuk peroral, bukan untuk kulit, maka kita sesuaikan dengan pH tubuh kita, yaitu pH 7,4. Nah, sehingga ini akan kita rapikan dulu lewat struktur clean 2D, clean N2D. Sudah rapi ternyata. Ini kita buat pH 7,4. Caranya tool protonation measure microspace. Nah, di sini udah terset 7,4. Kalau yang belum diset bisa ditulis 7,4. Kemudian kita oke. Minta lisensi kita oke. Nah, ini adalah struktur dari D-alanil, D-alanin pada pH 7,4 pH tubuh kita. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligan 2D ya. Ligan 2 dimensi untuk D-alanil, D-alanin. Jadi tidak perlu dikasih nama D-alanin, D-alanin, cukup dikasih nama ligan 2D tapi ditaruh di folder D-alanil, D-alanin tadi. Cara nyimpannya di tempat kosong kita klik kanan.
Kemudian kita save as. Kemudian jangan lupa kita taruh di folder tadi ya. Jangan sampai salah kamar. Kita kembali ke folder kita. Jadi di sini hati-hati naruh folder, jangan sampai nyasar ke tetangga. Di pertemuan kedua, walaupun ini pertemuan ketiga ya, dada. Jadi di dada tadi, folder dada kita klik. Kita simpan sebagai ligan 2D. Ligan 2D. Tipe filenya jangan lupa namanya MRV. Jadi tipe file untuk ligan 2D adalah MRV. Kita save. Sudah selesai, kita tutup. Kita cancel. Kita bersihkan layar dengan cara apa? File, new, clear dash. Sudah bersih. Sekarang kita panggil lagi tadi yang namanya ligan 2D MRV di folder di Alanil. Kita open. Nah, ini masih ada ya. Ini bukan divalidasi kita. Di dada. Jadi di dada tadi ini ligan 2D ini. Nah, ini. Ini kita open. Nah, masih seperti yang tadi ya, yang kita bikin di pH 7,4. Nah, sekarang karena validasinya tadi 10, kita juga cukup membuat konformasinya 10 molekul dengan energi yang berbeda-beda dari yang terstabil sampai yang kurang stabil. Caranya adalah tool conformation, conformer. Nah, ini ada angka. Kita buat yang 10. Ada yang berubah nggak ini? Ini kok molekular dinamik ya. Nah, full conformation. Nah, tadi salah pencet ya. Jadi di sini conformer option ya. Energinya nanti satuannya kilokalori per mol ya. Jadi teman saya pernah mengkritik saya. Pak Hari tidak pakai optimasi geometri, pakai cuma nggak bisa milih. Jadi di sini sudah terintegrasi di Marvin Sket ya. Kita nggak tahu metodenya apa. Yang jelas ini ada optimasi geometri. Satuannya energi kilokalori per mol. Maksimum adalah 10 konformer di sini ya. Kemudian ini sudah 10. Kemudian langsung kita oke. Minta lisensi kita oke. Nah, jadi yang muncul di layar kiri atas ini adalah 10 konformasi yang kita pesan tadi. Ada 10 pose molekul dialanin dengan energi yang berbeda-beda.
Ini kalau kita scroll ke bawah, ada sebanyak 10 ya. Ini energinya 17,2 kilokalori per mol ya. Kenapa positif? Berarti ini molekulnya aktif ya. Nanti kalau sudah nempel di enzim, maka sudah stabil, energinya menjadi minus. Nah, ini akan kita simpan sebagai file mol2 caranya. File save as. Jangan lupa menaruh di tempat yang semestinya, yaitu di folder dialanin 3-MCD. Ya, jangan sampai keliru tempat. Dada ya. Dada tadi dikasih nama yaitu ligan mol2 pakai huruf kecil ya. Ligan pakai bahasa Inggris, ligan titik mol2. Jangan lupa tipe filenya ini masih MRV, ini harus diganti. Segitiga hitamnya kita klik, kita geser ke bawah, kita cari 3-phosphol2. Nah, kita terbukti tadi sudah nyimpen protein mol2 dan replikan mol2. Sehingga ini kita tinggal save ya. Nah, sudah selesai. Kita sudah melakukan preparasi. Tinggal kita melakukan jogging. Sampai sini dulu, ada pertanyaan atau pernyataan? Dipersilakan. Apakah bisa diikuti kuliah ini? Alhamdulillah. Mas Indarto mungkin ada saran atau kritik atau pendapat, silakan. Belum Pak, mungkin anak-anaknya ini yang kemarin sudah berhasil Nyoba. ada nggak ya? Yang Ada kemarin. kesulitan enggak para mahasiswa? Ada yang sudah nyoba berhasil? Suaranya nggak masuk nak? Ada nggak yang sudah berhasil kemarin? Nanti Siapa kalau aja? nanti Siapa kalau aja? sekali bisa itu nanti gampang ya. Karena semuanya itu tinggal ngulang-ngulang-ngulang, caranya sama ya. Jadi makanya ini saya ajarkan yang komplit antibiotik. Nanti anti TBC sama anti malaria itu caranya sama. Tinggal nanti kalau ada kesulitan tinggal nanya, Pak ini yang replikan yang mana? Yang mau dihilangkan apa? Nah tinggal itu ya. Kalau prinsipnya semua sama. Asal kita bisa tahu obatnya berarti itu replikan. Yang lain kita delete begitu.
Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan cara mendokengkan dealanin terhadap enzim pengangkut tadi, supaya nanti kita tahu, oh skornya dealanil sekian. Berarti saya harus mempunyai molekul yang bisa mengalahkan ya. Dan itu insya Allah sangat mudah ya. Jadi tugasnya tadi fleksibel ya. Tidak harus molekul baru. Kalian bisa membaca jurnal. Misalnya jurnal ada yang mengatakan, oh misalnya ada asam misalnya oktatianat misalnya. Oh asam oktatianat kandungan rumput laut itu bisa untuk antibakteri. Terus kalian cari aja di PubChem strukturnya. Terus nanti kalian dongengkan. Kalau sudah bisa mengalahkan dialanil skornya sudah lebih minus, berarti sudah bisa dijadikan untuk nyerahin tugas ya. Jadi sangat-sangat gampang. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan dengan running docking ya. Jadi kalau sudah validasi berhasil, itu tinggal kita copy tadi, di copy semuanya selain ligan. Karena ligan itu adalah molekul masing-masing ya. Kalau divalidasi, ligan itu berarti referen ligan. Kalau di docking yang umum, ligan itu adalah molekul yang akan kita uji. Nah, itu saja. Baik, kalau tidak ada akan saya lanjutkan dengan share screen. Nah, di sini sudah ada ya tadi. Ada. Nah, ini tinggal kita double klik. Maka akan terlihat seperti ini ya. Nah, tinggal kita ketik perintahnya sama persis dengan validasi. Yaitu kita panggil plan pakai huruf kecil. Oh, hurufnya kecil. Kemudian kita spasi. Kemudian strip. Kemudian kita mode lain. Jadi kita minta diikat ya. Ref ligan. Ref underscore ligan. Titik moltu. Spasi 5 itu bahasa Linux ya. Dan protein titik moltu. Nanti hasilnya sama persis dengan validasi. Dan kita enter. Nah, sama persis. Bedanya adalah coding yang kedua. Coding yang kedua ini codingnya sama, tapi nanti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena di sini ligannya sekarang adalah dealanin, bukan asil kloksasilin atau bukan yang tadi refligan ya. Nah, sehingga kita ketik lagi plan huruf kecil. Spasi strip mode screen ya, SCREEN spasi PC underscore 3 MZD huruf kecil titik TXT. Enter bismillah.
Nah, maka akan terjadi running ya, running. Jadi yang di running ini adalah dealanin yang mau diangkut sama enzim DACA tadi. Insya Allah semua obat derivat penisilin atau yang bekerja seperti penisilin bisa mengalahkan skor dokeng dealanin karena dia merupakan substrat untuk sintesis dinding sel peptidoglikan. Kita lihat skornya cuma -61 ya. Sementara yang hasil tadi kan banyak tadi ya. Kita tunggu sampai skor dokeng 10. Sambil nunggu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baru ke konformasi kelima. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Baru konformasi ketujuh. Sudah sampai ke 8. Masih 2 lagi.
9 sudah, tinggal satu lagi 10. Nah, ini tandanya sudah selesai ya. Kalau ada entry 10 terus sudah kembali errornya 0, sudah kembali ke folder. Ini tandanya sudah selesai, ini bisa kita tutup. Nah, sekarang kita akan membandingkan hasil. Kita akan lihat validasi ya. Validasinya kita lihat. Result. Page ranking. Nah, ini akan kita copy untuk bukti data di Excel ya. Yang perlu kita copy adalah 2 kolom aja ya. Jadi ini ke sini kita blok. Terus kita copy. Terus kita buka file new ya, Excel baru. Terus kita pastekan di sini. Nah, ini kita ganti. Total skor ini kita ganti dengan kode PDB ya, 3 MCD. Terus yang skor sini kita ganti dengan ini skor Dokeng Refligan ya. Jadi ini kita rename jadi Refligan. Nah, juga dinamain hasil kloksasilin. Hasil kloksasilin. Ini akan kita simpan sebagai skor Dokeng 3 MZD ya. Kita simpan dulu. Kita simpan di luar ya. Di luar aja kita simpan sebagai skor Dokeng. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan nambahin nama atau tabel ya. Jadi tabel yang berikut kita namakan dada. Dialami. Dialami. Skor Dokengnya berapa? Kita lihat folder tadi di reset. Jadi kita lihat di dada sini ya, folder dada, kemudian resultnya,
Kemudian base rankingnya kalau nggak ada di sini berarti di bawah. Base ranking. Berarti ada yang kebuka ini ya. Ada yang kebuka, makanya tidak mau ini harus kita tutup ya. Tidak boleh double-double ya. Kita ulang lagi, kita buka di D-alanil, D-alanil. Nah ini ya, tadi yang minus 61 tadi, ini kita copy dari konformasi 1 sampai 10. Kita copy, terus kita tutup, terus kita pastekan di sini. Kita save ya, jangan sampai lupa kita save supaya tambahannya tadi tersave ya. Nah, di sini kalian lihat bahwa skor dialanin atau dada ini sekitar minus 61 dan minus 62. Sedangkan hasil loksasilin itu minus 81-an. Nah, ini kelebihan dari software saya kasih ini bisa dengan uji statistik ya. Nah, sehingga ini akan kita cari reratanya ya, reratanya. Jadi kalau di eksak itu penting sekali statistik ya. Jadi waktu ada seminar internasional ada yang bilang skor decoing saya minus 9,3. Sementara replikanya minus 9,2. Punya saya lebih bagus katanya. Terus saya bilang, oh nggak bisa seperti itu. Harus ada buktinya dengan taraf kepercayaan berapa. Uji statistiknya pakai apa? Dia nggak bisa jawab, bingung ya. Nah kalau kita ditanya nggak usah bingung. Kita punya data yang bisa kita statistikkan. Caranya ini akan kita rata. Caranya begini, di blok, kemudian di formula, diklik, kemudian ini. Average ya, sigma autosum average. Nah, maka di sini adalah reratanya. Sampai sini kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Ini akan saya taruh di tengah semua. Ini saya kasih warna. Sampai sini ada yang bertanya. Di sini uji statistiknya itu penting sekali untuk skor yang dekat. Kalau yang jauh sebenarnya tidak diuji tidak apa-apa, tapi supaya lebih yakin kita bisa menampilkan uji statistiknya. Jadi di sini misalnya pernyataannya begini, hasil kloksasilin itu jauh lebih poten dibanding
dialanin karena skor dogenya berbeda secara bermakna, yaitu lebih minus dengan taraf kepercayaan yang akan kita hitung berikutnya. Oleh karena itu, maka kita perlu mencari standar deviasi untuk masing-masing skor ya. Jadi kalau sebelah kiri ini saya kasih rata. Nah, bawahnya akan kita kasih nama SD, standar deviasi. Cara ngitungnya ini akan kita blok. Terus kita klik formula. Terus yang recently used kita klik. Maka di sini ada STDEV, standar deviasi. Kemudian tinggal kita masukkan, yang akan kita hitung adalah B2 sampai dengan B11 ya. Jadi kita ketik B2 ya. Terus dibagi B11. Maka di situ ada angka 3,095. Kalau kita bulatkan 3,10. Nah, sehingga apa? Sehingga kita cancel 3,10, kita catat ya. 3,10. Nah, seperti itu ya. Kalian pasti sudah lebih pintar dari saya ya. Masalah menghitung Excel ya. Dada juga demikian, akan kita cari standar deviasi dengan cara jiblok, kemudian formula, recently, standar deviasi, kita ketik C2, bagi C11. Maka di situ ada angka berapa? 0,74. 0,74 ya, kita catat, ini kita cancel. 0,74. Jangan lupa kita save. Nah, jadi setiap kita menghitung skor dogeng suatu molekul, kita hitung rata sama standar deviasi. Ini akan kita pakai modal untuk menghitung uji T ya. Uji T. Sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan menghitung T hitung. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti template-nya saya kirim juga untuk ngitung T hitung. Rumusnya panjang sekali ya. Kalau ngitung sendiri agak lama, tapi mungkin ada yang sudah pintar juga ya ngitung gitu. Ini sudah saya buat rumus-rumus sehingga tinggal memasukkan rata dan standar deviasi. Sampai sini ada yang ditanyakan, dipersilakan.
Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan saya akan mencari template hitung ya, yang sudah saya buat rumus-rumus. Ini kan saya copy. Hari itu Pak Awan, Pak Rahmat Nggih, Kurniawan nggih. bertanya di chat, Pak. Oh, nggih, sebentar. Ya, Pak Hari, izin. Untuk nggih, silakan silakan. Eh, Pak, punten untuk kita menghitung apa namanya parameter seperti ini, Pak, docking seperti ini, teh. Untuk standar deviasinya itu, Pak, adakah ininya, Pak, ketentuannya gitu agar dikatakan bisa bermakna atau signifikan gitu, Pak? Oh, nggih. Jadi kalau menurut saya standar deviasi itu justru dia sebagai apa parameter ini parameter yang akan menentukan nanti valid atau tidak. Jadi kita tidak perlu khawatir. Nanti kalau misalnya SD-nya apa berantakan gitu ya, nanti uji T kita juga tidak valid gitu. Jadi kita akan apa fokus ke hasil T hasil T hitung gitu. Jadi apa tidak menurut saya tidak ada pengaruh dia apa mau berapapun itu nanti dia akan justru dia yang akan menentukan bahwa eh, nanti uji T kita itu bagus atau enggak ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan data yang apa misalnya kok SD-nya apa besar sekali gitu. Itu nanti otomatis ya. Jadi nanti kalau SD-nya jadi SD itu sebagai parameter yang akan menentukan. Yang jadi variabel tergantung itu nanti yang hasilnya uji T begitu. Begitu? Baik, Pak, atau nuhun, Pak. Berarti nanti kita coba lihat J. hitungnya Jadi dulu, Pak, ya. nanti apa yang menentukan adalah nanti uji T kita ya. Uji T dengan taraf kepercayaan berapa itu nanti akan membuktikan bahwa jadi kalau otomatis kalau data kita berantakan pasti nanti juga T hitungnya nggak akan meyakinkan begitu. Baik, baik, Pak. J. Begitu? Baik, Pak, bisa dipahami, atur nuhun. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi template-nya tadi, kalau misalnya mau menghitung sendiri bisa ya. Ini saya berusaha supaya mudah ya. Tapi kalau ada yang mau mencoba sendiri boleh ya. Mau ngitung T sendiri boleh ya. Nanti bisa juga sambil melatih statistik dicocokkan tabel T-nya apakah saya ada yang keliru atau enggak bisa dicek begitu. Oke, sekarang kita buka yang sudah saya ini bikin rumus T uji T Excel. Saya hanya menghitung untuk untuk N-nya 10 dan 20 ya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan nyoba replikan tadi akan kita pastekan ya di sini. Ini kita hapus.
Kita akan lihat Excel tadi yang sudah kita buat. Nah, kita akan membuat ini. Copy maksud saya, ini kita copy. Terus ini kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya cantumkan beberapa yang sudah cari ya. Harga mutlak dihitung nanti berapa, terus tabelnya berapa dengan taraf kepercayaan berapa ya. Jadi makin kecil apa kesalahan, tentu saja tabel yang harus dilampaui itu makin besar ya. Yang perlu kita masukkan adalah ini rata ini ya, dua rata ini ya. Ratanya dulu kita copy. Ini kita tutup aja. Ratanya kita masukkan di sini ya. Pokoknya satu-satu aja nih. Ini copy. Yang kedua, untuk dialanin kita copy. Nah, di sini otomatis ya, otomatis keluar, tapi standar deviasinya juga harus ya. Standar deviasi kita copy. Nah, di sini kelihatan sekali ya. N-nya karena sudah sama, N1 10, N2 10, nggak usah kita rubah. Nah, di sini kelihatan sekali kita yang menghitung di sini adalah harga mutlak ya. Kenapa harga mutlak? Karena itu kalau dibalik nanti X1 jadi X2 nanti jadi positif. Jadi di sini jangan memperhatikan tanda minus ya, tapi yang diperhatikan adalah angkanya. Jadi kalau minus itu dianggap positif. Kenapa? Karena ini kalau kita balik, dadanya di kiri, replikanya di kanan, nanti ini akan jadi positif. Makanya ini disebut harga mutlak dihitung. Nah, harga mutlak dihitung berarti kalau minus 20 berarti harga mutlaknya adalah 20. Nah, terlihat bahwa di tabel itu baik taraf kepercayaannya 5/1000, artinya dalam 1000 kemungkinan itu ada 5 yang salah. Atau 1%, dalam 100 ada 1. Atau 2,5%, dalam 100 ada 2,5. Atau 5%, dalam 100 ada 5. Itu tabelnya masing-masing berbeda ya. Makin teliti, tabelnya makin besar. Di sini tabelnya untuk alfa 0,005 itu 2,88. Sementara harga mutlak dihitung kita 20,32. Jadi ini saya yakin kalau dicarikan alfa yang lebih kecil, misalnya 0,001 atau 0,0001, itu masih berbeda secara bermakna. Ini mengartikan bahwa asil koksasilin itu sangat-sangat berbeda bermakna energinya untuk menggeser D-alanin, sehingga jelas dia potensinya bagus sekali sebagai antibiotik untuk menginhibisi sintesis dinding sel
pada fase pembentukan peptidoglikan. Jadi nanti misalnya kalian mendesain molekul tidak sebagus asil kloksasilin, itu tidak apa-apa. Yang penting bisa berbeda secara bermakna. Yang penting T hitungnya bisa melebihi 2,88 untuk taraf kepercayaan dengan alfa 0,005. Nah, demikian ya. Jadi secara statistik ini sangat meyakinkan. Nah, uji statistik ini sangat-sangat penting kalau angkanya berdekatan. Kalau ini sebenarnya nggak usah pakai statistik, udah kelihatan. Oh, minus 80-an dengan minus 60 ya jelas jauh ya. Tapi masalahnya kalau misalnya minus 61 dengan minus 62. Nah ini masih perlu diperdebatkan. Belum tentu yang minus 62 itu lebih poten, bisa-bisa sama. Kalau sama, tidak bisa untuk antibiotik. Nah, seperti itu sehingga di sini akan saya kasih pernyataan. Akan saya tulis di sini hasil kloksasilin mempunyai skor Dawkins yang berbeda bermakna. Jadi kalau berbeda bermakna itu ada dua kemungkinan. Berbedanya lebih poten atau kurang poten. Sehingga kita perlu kalau pernyataan berbeda bermakna perlu dikasih tambahan lebih stabil ya. Dibanding skor Dawkins dada dalam membentuk kompleks dengan enzim. Saya singkat ya dengan enzim DACA gitu aja ya. Jadi enzim DACA itu enzim yang ada di kode PDB tadi ya. Jadi asikloasid mempunyai skor Dawkins yang berbeda bermakna lebih stabil dibanding skor Dawkins dada dalam membentuk kompleks dengan enzim DACA sehingga dapat menginhibisi sintesis dinding sel bakteri. Pada fase pembentukan peptidogan. Ya, jadi asikloin mempunyai skor Dawkins yang berbeda bermakna lebih stabil dibanding skor Dawkins dada dalam membentuk kompleks dengan enzim DACA sehingga dapat menginhibisi sintesis dinding sel bakteri pada fase pembentukan peptidoglikan. Nah, ini akan kita simpan. Kita namain hasil kloksasilin.
Kita sikat aja ya, maksudnya udah tahu ya. Hasil kloksasirin lebih stabil dibanding dada. Ya. Nah, seperti ini. Iya. Oh ya, boleh disiapin, Bu. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Saya istirahat sebentar ya. Saya minum obat. Oh iya Pak, monggo. Perlu kita break dulu Ya, atau ya, kita break. ya. Berapa, Bu? Oh, ya, kita istirahat 10 menit ya.
Saya muter lagu, denger nggak ya?
Tes. Apakah bisa dimulai atau ada yang mau sholat? Belum asar Pak di sini Pak. Oh, di sini belum ya. Iya, iya duluan sini ya berarti. Mm-mm. Monggo Mana Pak Hari bisa sholat belum? dilanjut? Dilanjut aja. Bisa Pak. Oh, baik, gitu-gitu. Ya, jadi di grup sudah saya kirim kalau yang mau latihan bahan-bahannya ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan, sudah ya saya kasih matangnya ya. Saya kasih yang sebelum kuliah tadi saya udah kirim bangsanya protein moltu, replikan moltu, kemudian ligan moltu untuk validasi ya. Kemudian saya barusan saya kirim hasil tadi, hasil validasi dalam bentuk JPEG bisa dibuka pakai gambar ya, atau bisa juga dibuka pakai Yasara. Saya kasih file yang Yasara scan SCE. Dan saya kirim juga template uji T, kemudian skor docking hasil tadi, kemudian uji T-nya juga untuk hasil kloksacillin ya. Nanti caranya sama persis, tinggal masukin atau ganti angka gitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak, kita akan melanjutkan supaya lebih yakin tentang derivat penisilin yang lain, misalnya amoksisilin ya. Pak Hari, saya Ya, mau tanya Pak. iya, Terkait tadi uji statistik ya menggunakan uji T. eh, Biasanya yang ya sepengetahuan saya biasanya uji T kan untuk melihat pengaruh Pak ya, pengaruh ya, A terhadap B gitu kan. Ada betul. ada variabel terikat, ada variabel bebas. Ya, Kemudian ada hipotesisnya H0 atau H0 atau HA satunya atau H1 lah biasanya yang dipakai. betul. Nah, kalau kemudian ada lagi ini uji prasyarat kalau nggak salah. Jadi datanya harus terdistribusi normal, kemudian homogen atau apa gitu saya lupa. Iya, iya. Nah, itu perlu dilakukan tidak Pak uji-uji prasyarat itu untuk uji T ini. Kemudian eh, apakah nanti perlu dibuat hipotesis juga gitu Pak? Ya, H0 dan HA-nya atau seperti apa? Atau cukup yang tadi itu gitu? iya. Jadi sebenarnya kalau yang dikatakan tadi itu kan apa teori banget ya, teori banget tentang statistik ya. Kalau menurut saya di sini eh, fungsi yang utama UGT adalah membandingkan dua rata, apa dia ada perbedaan bermakna atau tidak untuk taraf kepercayaan tertentu. Jadi di sini kalau saya lebih mementingkan aplikasinya. Jadi tidak perlu ditulis misalnya hipotesa 0 ini, hipotesa 1 gini gitu ya. Bahkan bahkan ini sebenarnya sudah melebihi target ya. Di jurnal-jurnal docking itu sepertinya tidak ada yang menggunakan uji T ya. Kalau saya lihat itu di docking-docking itu saya belum pernah melihat hasil docking ini valid dengan taraf kepercayaan sekian, itu belum pernah setahu saya. Tapi nanti kalau ada tolong diberitahu ya. Jadi sebenarnya di kebanyakan jurnal itu nggak sampai uji T sebenarnya ya. Ini karena saya punya data saja, saya kasih tambahan uji T. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang di jurnal-jurnal itu saya lihat malah nggak ada itu uji T docking itu nggak ada biasanya. Begitu. Oh, iya Pak. Iya, jadi apa? Jadi ini sudah bonus sebenarnya ya.
Nanti coba perhatikan kalau ada seminar atau jurnal bisa kita review ya. Hasil-hasil dongeng itu ada enggak yang menyatakan dua skor dongeng ini berbeda bermakna. Saya seperti ini selama ini belum pernah saya menjumpai seperti itu. Begitu. Ya, Pak. Monggo Ya, lanjut. ya. Bahkan mungkin bagi orang lain mungkin sangat aneh ini karena apa? Karena kebanyakan jurnal memang nggak ada. Nggak ada yang terus taraf kekayaan sekian berbeda bermakna sekian begitu ya. Saya hanya memikirkan apa alangkah baiknya kalau diuji statistik khususnya untuk sesuatu yang mepet gitu ya. Kalau yang jauh itu biasanya aman gitu. Kayak minus 60 dengan minus 80 itu aman. Tapi kalau minus 60 dengan minus 61, nah itu kan kita akan membuat pernyataan kan harus didukung oleh uji statistik. Nah, seperti itu. Jadi di sini uji statistiknya itu apa sekedar tambahan ya. Bukan wajib begitu sebenarnya. Begitu. Atau mungkin ada pendapat, silakan kita belajar bareng ya di sini. Cukup, Pak. Baik. Sekarang kita akan membuktikan apakah penisilin yang lain itu bekerja memang benar enggak, cocok enggak antara uji in vitro atau in vivo dengan uji in silico atau dosing. Kita akan mencoba yang bekerja di situ yaitu misalnya amoksisilin ya, amoksisilin. Seberapa kuat amoksisilin untuk bisa menginhibisi sintesis dinding sel fosfopeptidoglikan. Sehingga saya izin mau share screen. Kita akan melihat di sini di PubChem, kita akan lihat di website amoksisilin ya, amoksisilin. Kita akan langsung ke PubChem-nya aja ya, PubChem-nya. Jadi daripada gambar itu nanti ada kemungkinan salah, maka sebaiknya kita akan mengcopy aja di PubChem. Nah, lihat ya. Jadi saya membuka website amoksisilin PubChem. Nah, di sini. Kalau kita gambar sendiri seperti ini, takutnya salah ya. Takutnya salah dan lebih gampang ya. Kita akan membuat struktur atau menggambar lewat canonical smile ya. Di 214 itu ada canonical smile. Ini kata copy, klik kanan kita copy. Terus buka Marvin Sketch. Kemudian kita edit, kita pastekan. Nah, jadi sangat simpel. Ya. Bahkan nanti canonical smile ini perlu sekali ya. Kita punya molekul baru, molekul apa saja, molekul baru yang belum ada di dunia, itu bisa kita gambar di Marvin Sketch, terus bisa kita select all, bisa kita cari canonical smile-nya, terus bisa kita masukin ke software namanya Pas Online.
Nanti dari situ terhubung ke protein. Proteinnya bisa kita hubungkan dengan penyakit, ya, sehingga kita bisa tahu molekul kita yang baru itu bisa untuk obat apa. Jadi sekarang ini menemukan obat itu semudah itu, segampang itu. Yang susah nyari orang yang punya uang, ya. Saya ini dakdikduk saya sudah dapat orang katanya punya uang, saya tunggu-tunggu masih dakdikduk ini antara iya dan tidak. Katanya uangnya banyak sekali tapi belum ada realita. Jadi saya masih nunggu ini. Yang dengan Eh, KF nggak jadi, Pak. KF itu belum setor apa-apa ya, 1 sen pun belum setor. Jadi saya yang tahun ini mendapatkan matching fund 1, berapa miliar, itu investornya bersedia sekitar 700, pemerintah 300-an. Nah, tapi ini saya nunggu-nunggu investornya ini belum transfer uang, ini masih dakdikduk. Kalau dibilang dia main-main, masa sih perjanjian dengan UGM, dengan pemerintah kok main-main, kan nggak mungkin. Kalau bilang tidak, uangnya belum ada. Jadi saya mohon doa restunya, mudah-mudahan proyek ini jalannya masih dakdikduk begitu. Amin. Kimia Farma belum keluar uang sama sekali, 1 sen pun belum ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini gambar amoksisilin tadi. Terus kita karena sudah rapi, nggak perlu kita rapikan, kita akan buat tool protonation measure di mana pH tubuh kita 7,4, kita oke. Nah, ini struktur amoksisilin pada pH 7,4. Ini akan kita simpan dengan